Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, di mana beranggotakan 2 orang. Yang pertama Agustina, yang kedua Mahdis Hasanuddin. Dalam kesempatan ini, kami akan memaparkan materi dengan judul materi pertama, identifikasi segmen dan pasar sasaran. Materi kedua, strategi positioning merek, di mana materi pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri dan materi kedua akan dibawakan oleh Mahdis Hasanuddin. Baik, langsung saja. Materi pertama yaitu identifikasi segmen dan pasar sasaran. A. Pemasaran efektif. Pemasaran efektif adalah pemasaran yang efektif menghasilkan penjualan atau pendapatan, karena pemasaran bukan hanya aktivitas berjualan, melainkan mencakup promosi, komunikasi ke konsumen, pengelolaan transaksi, sampai menangani keluhan konsumen untuk inovasi dan membangun loyalitas. B. Level pemasaran mikro. Pemasaran mikro adalah strategi pemasaran di mana upaya pemasaran dan periklanan difokuskan pada sekelompok kecil konsumen yang ditargetkan secara ketat. C. Definisi segmen pasar. Segmentasi pasar merupakan proses menyeluruh di mana perusahaan harus memperhatikan pembelian dari masing-masing segmen. Setidaknya usahanya akan lebih ekonomis apabila unit-unit pembelian itu dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok saja. Ini semua tidak terlepas dari usaha untuk mencapai laba maksimum. Beberapa pengertian segmentasi pasar dari berbagai sumber teori disajikan sebagai berikut. Pertama, segmentasi pasar adalah usaha untuk mengelompokkan pasar dari yang bersifat heterogen menjadi bagian pasar yang memiliki sifat yang homogen. Kedua, segmentasi pasar adalah membagi sebuah pasar ke dalam kelompok pembeli berbeda yang mungkin menghendaki pemasaran atau produk terpisah. Ketiga, menurut Hermawan Kertajaya, segmentasi pasar adalah sebuah metode memandang pasar secara kreatif untuk mengidentifikasi atau memanfaatkan peluang yang muncul di pasar. Segmentasi pasar sangatlah penting dalam bisnis dan pemasaran. D. Dasar segmentasi pasar konsumen, di mana terdapat 4 bagian, yaitu pertama geografi, kedua demografi, ketiga psikografi, dan keempat perilaku. E. Kriteria segmentasi yang efektif. Kriteria yang harus dipenuhi segmen pasar agar proses segmentasi pasar dapat dijalankan dengan efektif dan bermanfaat bagi perusahaan antara lain, yaitu 1. Terukur, kedua terjangkau, ketiga cukup luas, keempat dapat dilaksanakan, kelima bisa dibedakan. F. Pola pemilihan target pasar. 1. Perusahaan memutuskan membuat satu produk untuk satu segmen. 2. Perusahaan memutuskan memasarkan satu produk pada berbagai macam segmen. 3. Perusahaan memutuskan memasarkan berbagai macam produk pada pasar terpilih. 4. Perusahaan memutuskan membuat berbagai macam produk untuk segmen pasar tertentu. 5. Perusahaan membuat banyak produk untuk semua segmen pasar. G. Evaluasi pemilihan target pasar. 1. Segmen yang dipilih apa memenuhi 5 kriteria segmentasi yang efektif. 2. Apa segmen yang dipilih cukup menarik secara jumlah, pertumbuhan, profitabilitas, skala ekonomi, dan mempunyai risiko yang rendah. 3. Apa melayani segmen yang dipilih sesuai tujuan, kemampuan, dan sumber daya yang dimiliki perusahaan. 4. Apa perusahaan sudah mempunyai semua kompetensi yang dibutuhkan untuk melayani segmen yang paling menarik. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan bacaan. Strategi positioning merek. A. Definisi positioning. Positioning adalah tahapan selanjutnya yang dilakukan perusahaan untuk memposisikan produk di benak konsumen sehingga konsumen mempunyai persepsi positif terhadap produk dan image perusahaan. Positioning bertujuan untuk menancapkan image posisi tertentu dari suatu produk di pikiran para target marketnya. B.
strategi diferensiasi. Keunggulan kompetitif, kemampuan perusahaan untuk bekerja dalam suatu atau lebih cara yang tidak dapat atau tidak akan disamai oleh pesaing. Michael Porter. Keunggulan kompetitif harus bertahan lama atau meningkatkan sebagai para lontar. Keunggulan kompetitif diterjemahkan menjadi keunggulan pelanggan. Dimensi diferensiasi. Diferensiasi personel Singapore Airlines G. Pizza Hut. Diferensiasi saluran. Diferensiasi citra Marlboro High Recary. C. Daur hidup produk dan pemasaran. Adapun 4 gambar profit sales. D. Strategi dalam tahapan daur hidup produk. Untuk mengatakan bahwa sebuah produk memiliki siklus hidup berarti menegaskan 4 hal, yaitu: A. Produk memiliki umur terbatas. B. Penjualan produk melalui berbagai tahapan yang berbeda, masing-masing memberi tantangan, peluang, masalah yang berbeda bagi penjual. C. Laba naik dan turun pada berbagai tahapan yang berbeda selama siklus hidup produk. C. D. Produk memerlukan strategi pemasaran, keuangan, manufaktur, pembelian, dan sumber daya manusia yang berbeda dalam setiap tahapan siklus hidupnya. E. Modifikasi pemasaran produk. Modifikasi dengan cara mengubah sifat-sifat produk yang dapat menarik pembeli baru. Cara yang bisa dilakukan antara lain: perbaikan kualitas produk, perbaikan ciri produk, perbaikan corak produk.